Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat ya, sukacita. Kita memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu di tempat ini bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang mengasihi Tuhan. Saya juga menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian ini secara online. Mari bersama-sama kita bersekutu, meninggikan nama Tuhan, memuji memuliakan namanya, dan dikuatkan dengan firman Tuhan kembali hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau mulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan hati yang sama-sama rindu untuk berjumpa dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengannya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Engkau Tuhan yang kami muliakan, Engkau Tuhan yang kami puji. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk setiap keadaan kami hari ini. Dan kami bersyukur untuk seminggu kemarin Tuhan kami sudah mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Dan saat ini Tuhan, kami sama-sama bersatu hati, bersekutu dengan Engkau. Dan bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami mau menaikkan segala pujian kami yang terbaik. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami hari ini, memberikan kami sukacita. Dan biarlah kami boleh datang kepadamu dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan untuk semakin dekat dengan Engkau. Sama seperti Maria yang sudah mengambil bagian yang terbaik untuk duduk dekat diam dengan Engkau. Kami pun juga yang memiliki kerinduan yang sama, yang menempatkan Engkau di tempat yang paling utama dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau. Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Nah, aku suka dekat dengan Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah.
supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Sungguh Tuhan, ini kerinduan hati kami, dan biarkanlah kami boleh bersama-sama beri yang terbaik untuk Engkau, sebab Engkau Tuhan yang sudah beri bagian yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, selain Kau tiada yang lain. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hanya Engkau kerinduan kami Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Ada padaku di surga, selain Kau tiada yang lain. Yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, hanya Kau gunung batu kami dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Hanya Kau gunung batu kami, sekalipun dagingku dan habis lenyap, hanya Engkau gunung batu kami Tuhan, dan bagianku tetaplah Allah. Haleluya. Kau kerinduan kami, sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung batuku dan, sebab Engkau bagian warisan kami Tuhan. Tetaplah Engkau, tetaplah. Siap kita yang punya kerinduan lebih lagi bagi Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama tetap dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Engkau Tuhan selama-lamanya. Hanya Engkau bagian kami, sekalipun dagingku dan
hatiku habis lenyap. Terpujilah namamu Tuhan. Namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagimu Tuhan. Kemuliaan dan kuasa baginya selama-lamanya. Bagimu Tuhan, baginya selama-lamanya. Baginya segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Dan kami bersyukur untuk saat ini Tuhan, kami memiliki satu hati
yang rindu untuk bersekutu lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik sebab Engkau Tuhan sudah beri yang terbaik bagi kami. Dan ini sukacita kami Tuhan untuk meninggikan nama-Mu dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang hadir bagi kami saat ini, menjamah setiap kami Tuhan. Dan setiap kami boleh memiliki kekuatan baru, memiliki sukacita baru, pengharapan baru di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan segala pujian kami. Haleluya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Segala puji kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sapa kanan kiri kita dan katakan Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Dan dengan senyum yang indah kita percaya kita orang yang diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab Engkau milik kami Tuhan di surga, dan hanya Engkau satu-satunya Tuhan dan juru selamat kami. Kami mau beri pujian yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Hanya Engkau yang kami inginkan Tuhan, tidak ada yang lain seperti Engkau. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti, namun yang masih kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, lambayanku selamanya, selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan kuat kami dan bagian kami. Bagimu Tuhan, hanya Kau milikku di surga selamanya. Amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kekuatanku, namun yang masih Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Amin. Kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan badanku. Amin. Kau sumber kuat kami Tuhan. Selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, kuatku dan badanku selamanya, selamanya. Ya Tuhan, sebab Engkau bagian kami, Engkau sahabat kami Tuhan, Engkau segalanya dalam hidup kami. Amin. Segala pujian bagimu Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Ini pilihan hidup kami Tuhan. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti. Amin. Karena Yesus Tuhan
Sebab Engkau Tuhan satu-satunya sahabat kami. Katakan dengan sungguh hati, Yesus Kaulah sahabatku, Yesus Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku, amin. Oh Yesus Kaulah sahabatku, Yesus Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus Kaulah sahabatku, Yesus Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuat kami. Oh Yesus Kaulah sahabatku, Yesus Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber. Haleluya, Kau sahabatku, amin. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Ya Yesus Tuhan, Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, syukur bagimu Tuhan. Glory hanya bagimu, segala pujian kemuliaannya bagi namamu yang kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara akan persilakan duduk kembali. Kita mau persiapkan hati kita untuk diteguhkan dengan firman Tuhan. Haleluya. Sama seperti Engkau sudah beri yang terbaik bagi kami Tuhan, kami juga mau beri yang terbaik bagi Engkau. Ini hidup kami, ini hati kami, ini tubuh jiwa roh kami Tuhan untuk Engkau. Pakai kami dan bentuk kami seperti firman-Mu, dan biarkanlah hidup kami selalu menyenangkan dan memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Haleluya. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Ku serahkan hatiku semuanya. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan hingga. Haleluya. Agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ya Tuhan, kami mau serahkan hati kami kepadamu. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua kami berikan bagimu Tuhan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan kami selalu, kuduskan hingga dulu selalu, agar kami senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Menyenangkan
TB Matondang kami persilakan. Bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, bagimu segala puji, hormat dan kemuliaan dan kuasa. Hanya bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, kami sangat bersyukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang kami sudah lewati. Terlebih istimewa hari ini kami boleh ada dalam rumah Tuhan untuk kami bersyukur dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah kami, lanjutkanlah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami supaya kami senantiasa bertambah-tambah. Ya, syukur kami kepadamu Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Dan saat ini tibanya Tuhan, kami mau merendahkan hati, duduk manis di bawah kaki Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari berfirmanlah Tuhan, berkatilah kami hari ini, sebab kami sangat butuh firman-Mu Tuhan sebagai makanan iman rohani kami. Itulah kekuatan kehidupan kami dalam perjalanan iman kami. Kami butuh firman-Mu Tuhan yang senantiasa menopang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah banyak memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau merendahkan hati untuk menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, berkati juga seluruh umat Tuhan yang hadir saat ini, berkati mereka dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Yang orang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Salam, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya buat ya Bapak Gembala Sidang setempat memberikan waktu bagi saya untuk membagi-bagikan, bukan sembako ya, membagi-bagikan berkat Tuhan, yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Saudara mau diberkati Tuhan? Ya, pasti semuanya kepingin diberkati oleh Tuhan. Ya, orang penjahat pun kalau ditanya mau berkat Tuhan, pasti mereka mau. Tapi kalau untuk menjalani kebenaran, mereka mikir-mikir. Ya, tetapi kita orang percaya tentu pasti ya rahasianya untuk diberkati Tuhan. Ya, kita mau merendahkan hati kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kita terus ya belajar ya untuk kebenaran firman Tuhan. Saat ini sudah disiapkan tentunya ya dalam kitab Kolose. Ya Bapak Ibu Saudara, kita belajar buah firman Tuhan saat pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat tentunya bagi kita semuanya, baik juga buat saya terlebih yang menyampaikan, ya terlebih saya mau diberkati Tuhan. Mari kita persiapkan Alkitab kita sama-sama membaca firman Tuhan. Mari sama-sama baca firman Tuhan ayat ya Kolose pasal 2 ayat 6 ayat 7. Sama-sama kita baca hitungan ketiga supaya sama-sama kita berkati Tuhan. 1, 2, 3 ya. Kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang diajarkan kepadamu
dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan. Ya, dalam pembacaan ini serasa mungkin kita sudah sering yang membaca atau mendengarkan firman Tuhan ini, namun kita belajar terus buah firman Tuhan hari ini. Ya, temanya berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Berakar, bertumbuh dan berbuah dalam Kristus. Serasa ini ada di sini. Ya, di sini bertumbuh dan berbuah. Ya, akarnya enggak ada ya. Sebenarnya akar dulu, ya, enggak langsung bertumbuh gitu ya. Tetapi ini ya proses ya dalam pertumbuhan sebuah ya tanaman. Ya, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Kristus. Ya, lanjut. Ya. Yang pertama, apakah yang pertama perlu dipahami orang percaya? Apakah yang pertama perlu dipahami orang percaya? Ayat 6 dikatakan, kita telah menerima Yesus Kristus, tentu ya dalam kurung iman. Iman menjadi bibit yang sangat mulia yang manusia miliki. Inilah yang manusia perlu dan harus menjaganya dengan baik sampai menunjukkan buah yang terbaik bagi Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 16. Ya, jadi bibit ya kita harus jaga. Bibit ini sangat menentukan. Kalau bibitnya bagus, tentu nanti dalam proses, dalam pertumbuhan itu tentu bagus. Mungkin Bapak Ibu, mungkin ya bagian petani sudah tahulah mana yang bagus, mana yang kurang bagus. Kalau jagung kita lihat, kalau ya bagus dia, tentu pertumbuhannya juga bagus. Jadi sangat menentukan ya bibit itu. Dalam hidup kita juga, ya iman kita sangat menentukan. Karena dalam firman Tuhan, ya dalam bangunan juga yang sangat menentukan bangunan ini kokoh itu dari mana? Pondasinya. Ya, kalau kokoh pondasinya ini, maka bangunan ini kokoh. Walaupun datang badai atau gempa, bangunan itu tetap berdiri. Sekarang ini, sesaat ini banyak orang Kristen ya beralih kepercayaan. Ya, bahkan juga tidak mau setia kepada Tuhan. Kenapa? Ya masalahnya ada, saudaraku. Makanya jemaat di tempat ini, bagaimana supaya jemaat bertumbuh dengan baik, itu dari bibitnya. Ya, maka dikatakan apakah yang pertama perlu dipahami orang percaya. Jadi perlu kita memahami, ya kita pahami dulu bibitnya. Ya, iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Jadi perlu, makanya dikatakan kepenuhan di dalam Kristus. Penuh artinya selalu di dalam Tuhan. Ya, dan memiliki Kristus di dalam kehidupan kita. Itulah pegangan kita orang percaya. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan menjadi pegangan orang percaya. Kalau tidak, gampang sekali terseret. Ya, ajakan-ajakan orang luar juga bisa gampang saja kita ikut-ikutan. Makanya perlu kita memiliki bibit yang unggul. Bibit yang unggul itu yang sudah permanen, ya bagus tentunya. Ya, makanya kalau petani itu ya nggak sembarangan gitu. Bibit yang mana yang bagus? Ya, harus dilihat kualitasnya bagaimana. Ya, bisa menjamin 99%, itu sudah oke. Tapi kalau dikatakan masih 45%, ya nggak usah. Tetapi harus 99% itu di dalam tanaman. Tapi dalam firman Tuhan, ya enggak ada 99, 100%. Puji Tuhan. Ya ini saudaraku. Jadi perlu kita perhatikan bagaimana ya iman kita kepada Kristus, ya harus kita pahami. Makanya kita harus mendalami. Kalau enggak, ya kita gampang sekali diombang-ambingkan oleh arus dunia ini. Kemana arah angin ke timur, ke barat. Makanya perlu kita mengambil sikap, kita menunjukkan kita bahwa kita di dalam Tuhan, dalam Kristus. Di dalam Kristus itu tidak gampang, ya enggak mudah diombang-ambingkan kemana-mana aja. Dia tetap berdiri kokoh, ya di atas kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, yang kedua, apakah hidup kita sungguh-sungguh bertumbuh dengan memiliki karakter, identitas dan model ke Kristus? Ini masalahnya. Apakah kita hidup
Ya, apakah hidup kita ini sungguh-sungguh bertumbuh dengan memiliki karakter. Jadi karakter itu bukan karakter manusia. Ya, tentunya karakter sifat daripada Kristus, identitas jelas di mana alamatnya. Ya, tentu Yesus dari mana? Dari surga. Ya, modelnya bagaimana Kristus melayani penuh dengan kasih. Makanya kita perlu sungguh-sungguh di dalam Tuhan bertumbuh dengan baik. Ya, jadi kita harus mengerti bagaimana pertumbuhan kita. Jadi sangat ditentukan. Yang ketiga, ya, apakah dampak dari pertumbuhan tetapi tidak menghasilkan buah? Ini masalahnya. Apakah dampak dari pertumbuhan tapi tidak menghasilkan buah? Ya, kalau kita petani, tentunya saya juga ya sering menanam ya sayuran dan sebagainya. Ya, jadi tanah itu juga faktor utamanya bagaimana tanah itu kalau ada banyak zat asamnya itu harus kita olah, ada pupuk khusus untuk mencegah zat asamnya. Karena zat asam itu yaitu bisa menghalangi pertumbuhan atau ya sebuah pohon atau tanaman kita, cabai apa segala macamnya. Ya, makanya perlu kita ya perhatikan dan bagaimana dampak pertumbuhan tapi tidak menghasilkan buah. Ya, hanya sebagaimana Yesus ketika dia lapar mau menikmati pohon itu, ya dikatakan aku kepingin makan buah. Ya, ketika dia ketemu pohon itu dicarinya tidak ada buah satu pun, dikatakan tidak ada buah, hanya daun-daun saja. Lalu Yesus mengatakan, mulai hari ini kamu enggak berbuah lagi. Terkutuk saudaraku. Ya, jadi Tuhan senang kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Kalau buah itu kan senang, pasti semuanya suka buah, betul? Ada sini Bapak Ibu enggak suka buah? Itu ada satu penyakit itu, kalau enggak suka buah ya, penyakit. Demikian juga dalam gereja. Kenapa enggak mau bertumbuh? Ada penyakit, ada penyebabnya. Makanya kita ambil apa? Ya, untuk obat hama tersebut. Dulu ada pohon ya apokat. Ya, ini hamba Tuhan GBS Riau sangat suka. Kenapa? Ada dua macam. Yang satu biji hampir ya lebih 1 kilo. Yang satu lagi ya 3 on, 4 on gitu. Yang 3 on 4 itu apa namanya? Apokat keju gitu ya. Jadi yang satu itu ya tebal isinya. Jadi ketika datang penyakitnya, kok bisa mati, kok tiba-tiba bisa mati pohon pokat ini, dua-duanya kiri kanan gitu. Ya, ku periksa nggak ada. Tahu lama kelamaan ada serbuk-serbuk keluar dari pohon. Apa ini? Ya, saya coba, saya cari obatnya. Ya, saya cari, saya beli, saya kasih obatnya. Ternyata nggak mempan lagi karena sudah mendalam. Makanya jemaat jangan sampai mendalam penyakitnya. Itu sangat sukar. Apalagi penyakit kanker ya. Penyakit kanker ya diangkat. Ya dulu ya Ibu Gembala penyakit kanker payudara. Ya nggak diangkat, disuruh diangkat, nggak usah. Berdoa aja dalam nama Yesus. Ya terus juga sampai hidup sampai hari ini. Puji, itu mujizat Tuhan. Penyakit kanker ini semuanya menjalar. Ya semuanya. Makanya ada anjuran kawan-kawan ya makan herbal. Ya lumayan masuk. Ya berapa satu paket? Sekian. Ya udah, demi kesehatan berdoa juga dalam nama Yesus. Ya hari ini kalau menurut ya lainnya, kalau kabarnya yang lain-lainnya yang sama penyakitnya itu ada juga yang meninggal. Tapi Ibu Gembala satu anugerah Tuhan. Hidup sampai hari ini, sehat lagi, tambah gemuk lagi. Kau bilang jangan tambah gemuk lagi, susah nanti jalan. Sudah mencapai ya 90 kilo lebih. Ya kalau bisa 65 ideal, kan itu kan. Enak bawa arisan, bawa jalan kaki ini. Kalau sudah 90 kilo lebih, susah. Duduk juga, jongkok juga susah. Ya makan enak aja. Ya ikan asin aja masuk terus. Ya tambah cik sekali dua, itu bahasa Minang di sana ya. Ya sekali makan tambah 2 gitu. Ya itulah Ibu Gembala. Tapi walaupun ada penyakit, ya tetap miliki semangat. Makanya kalau ada penyakit, ya hati gembira adalah obat. Itu kuncinya kalau yang penyakitan ya. Mulai hari ini ingatkan. Kalau kau sakit Mbak, Bu, ya Pak, ya gembira aja hati ini.
Itu kalau dalam pertumbuhan iman itu konsepnya bersukacita, bergembira. Kalau enggak, kalau stres, cepatnya is dead gitu ya, mati gitu ya. Tapi semuanya mau cepat apa? Cepat atau masih lama hidup? Tentu mau lama hidup 1000 tahun lagi. Enggak mungkin lah 1000 tahun lagi. Tuhan mau datang kok. Ya sebentar lagi mau datang dia. Enggak usah mimpikan 1000 tahun lagi. Nanti bukan tambah baik, bukan tambah enak lagi dunia, makin suka saudaraku. Ya terserah Tuhan lah. Kapan waktunya Tuhan sama kita, iya kan? Ya kalau mau Tuhan kasih umur panjang, alhamdulillah. Ya puji Tuhan gitu. Ya bersyukur. Ya jadi mari. Ya apa dampak dari pertumbuhan? Ya tidak menghasilkan buah, makanya sangat menentukan saudaraku. Buah itu sangat disukai semua orang, apalagi anak-anak kecil sana. Beli apa? Buah anggur, ya buah apel, ya semuanya suka buah. Apalagi Bapa kita di surga sangat suka jemaat itu ada buah. Puji Tuhan. Buahnya apa? Buah kebaikan, kebenaran, keadilan dan ketekunan. Puji Tuhan. Itu yang Tuhan sukai. Ya, yang nggak baik itu buah kemalasan. Buah kepahitan, dendam, dengki, iri, apalagi semacam itu. Ya, itu buah yang nggak baik itu kan, ya semuanya, ya menyingkirkan itu. Tapi kalau buah yang baik, semuanya pasti suka. Apalagi Allah Bapa kita di surga sangat suka. Ya, buah-buah itu dikatakan dalam Yohanes pasal 15, buahnya itu harus tetap. Puji Tuhan. Ya jemaat, bagaimana buahnya tetap? Apa ada musim-musimnya, musim dingin, musim panas, musim apa? Yesus buahnya itu tetap. Ya, kata Yesus dalam Lukas, ketika aku datang ke dunia ini, adakah iman jemaat apa ini? Iya, pintu iman ya. Iya, jemaat pintu iman loh. Ya luar biasa pintu imannya. Ya terbuka, puji Tuhan, masuk. Ya apa yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Ya ini selalu senangkan hati Tuhan. Jadi pertumbuhan yang baik itu sangat menyenangkan. Tapi kalau enggak baik, wah macam-macam alasannya. Yang inilah, yang itulah. Ya Pak Gembala, ya pamit atau permisi atau segala macamnya oleh WA, ya SMS. Enggak perlu saudaraku. Enggak ada gunanya. Ya kita hanya minta ampunlah sama Tuhan. Ya Tuhan pulihkan saya, berikanlah aku mau bertumbuh di dalam Tuhan, berdampak lebih baik lagi. Amin. Berdampak. Jemaat di sini harus berdampak. Itu tanda-tanda pertumbuhan yang baik. Ya dalam Lukas 13 ayat 9 dikatakan, ya diizinkanlah Tuhan. Izinkanlah Tuhan. Ya izinkan Tuhan. Mungkin tahun depan dia akan berbuah. Kalau tidak, udah terserah Tuhan mau ditebang atau mau diapain. Makanya hari ini masih seizin Tuhan kita hidup. Dan tujuan hidup kita untuk apa? Harus berdampak, berbuah dengan dengan baik. Amin. Berbuah dengan baik. Ya. Jadi kita harus berdampak dengan baik. Jangan berdampak dengan yang buruk. Ya orang akan maaf cakap, jangan sampai meludahi gitu kan. Tapi bagaimana orang tertarik sama kita, ya harus ada berdampak, harus ada buahnya, tentu buahnya yang baik, yang manis. Ya, semuanya suka yang manis. Sampai selama hidupnya suka yang pahit ada? Selama hidupnya dia suka yang pahit? Enggak ada ya. Ya, setelah saya ke daerah Solo ini, semuanya baik masakan Padang. Kalau masakan Padang kan pedas. Ini kok manis? Nah, ini palsu dalam hati bukan. Ini enggak benar ini. Ya, kalau masakan Padang itu ya pedas. Ini di Jawa ini kok manis? Itu enggak betul lagi nih. Hanya ngambil nama aja masakan Padang supaya dari Riau makan ke situ itu maksudnya. Ya. Jadi enggak enak, semuanya manis. Tadi juga sana makan sarapan. Ayo Pak, silakan makan. Waduh, aku bilang sama aku Yusuf, manis sekali. Jadi enggak suka ya. Kalau makan, tapi kalau firman saya suka, puji Tuhan. Kalau makanan itu beda ya. Ya, jadi soal buah, marilah berbuah. Berbuah lebat. Kalau berbuah lebat, bagaimana? Keuntungan besar. Iya kan? Kalau mangga kita berbuah, wah kita sudah langsung hitung. Sekian. 1 ton dikali 5.000, berapa Pak?
1 ton dia 1.000 kilo dia ya. Kali 5.000 berapa uangnya? Wah, kan senang kan? Senang. Buahnya gede, tapi kalau sedikit, aduh kok sedikit buah ini ya. Langsung kita responnya kurang semangat gitu. Tapi kalau buahnya gede, besar, banyak, wah senang. Nanti langsung kita ada program kita, beli kulkas, beli pesawat, semuanya mau dibeliin, iya kan? Ya, tapi kalau sedikit, mau beli apa ini? Ya sekali makan udah habis. Apalagi Bapak di surga, sangat lebih suka lagi. Ya jangan masih berbuah-buah banyak. Puji Tuhan, berbuah banyak semakin setialah. Kalau berbuah banyak, ini dampaknya saudaraku. Kenapa? Karena pertumbuhannya baik, hasilnya baik, buahnya baik, semuanya baik. Makanya berakar dulu. Berakar di dalam Kristus, dalam Tuhan. Karena akar itu sangat menentukan dalam pertumbuhan, dalam berbuah. Makanya kita ditanam dulu, dalam Mazmur dikatakan supaya kita ditanam dalam bait Allah atau di pelataran Tuhan. Sehingga pada masa tua mereka dikatakan gemuk, segar. Wah, makanya dalam Tuhan ini enggak ada yang rugi. Yang sudah lansia pun tetap rasanya gemuk gitu. Artinya semangatnya ada. Ya, sampai Tuhan datang, sampai kita dipanggil Tuhan, wah tetap ada semangat. Kenapa? Karena pertumbuhannya baik. Karena akarnya baik. Kalau akarnya baik, pertumbuhannya baik, buahnya juga baik. Ya, amin. Makanya jemaat sini mari berakar, bertumbuh, berbuahlah dalam Kristus. Puji Tuhan. Ayat ini. Jadi mari supaya tetap memiliki semangat. Yang selanjutnya, mengapa kita mudah tidak setia kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan. Mengapa kita kurang tekun dalam pelayanan? Mengapa komitmen kita tidak meningkat untuk Tuhan? Lanjut, ini penyebabnya. Karena kualitas akar kita dalam firman Tuhan belum baik. Dan firman itu belum menjadi yang paling utama dalam hidup kita. Sehingga Kristus belum sungguh-sungguh kita pandang sebagai Tuhan atas hidup kita. Orang yang berpusat pada diri sendiri akan jatuh pada dosa kesombongan. Nah, jadi ini banyak ya, mengapa kita mudah tidak setia ya kepada Tuhan, mengapa kita kurang tekun dalam pelayanan, mengapa komitmen kita kepada firman Tuhan ya meningkat kepada untuk Tuhan. Ini penyebabnya. Karena kualitas akar kita dalam firman Tuhan belum baik. Makanya kenapa banyak jemaat-jemaat saudaraku ya gampang kali dipengaruhi, dibawa sana bawa sini. Karena ini masalahnya. Jangankan suka hanya jemaat, pelayan-pelayan pun bisa terseret. Jangan saudara harap kalau sudah melayani sudah oke, belum tentu. Bisa aja, oh haleluya, menaruh kita sembah dia, haleluya. Ketika datang godaan, ajakan sebagainya. Ini masalahnya. Kualitas akar itu tidak menetap, tidak bagus, tidak baik. Jadi tidak menentukan, saudaraku, walaupun sudah menjadi pelayan atau pemusik, ya yang sebagainya bisa loh terseret. Sedangkan si Daud aja sudah diurapi oleh Tuhan, dipakai itu luar biasa. Bisa jatuh kok. Ya, makanya jangan kasih peluang ya sama dunia ini. Pandangan kita jangan salah pandang. Iya kan? Kenapa Daud jatuh? Karena pandangannya. Wah, enak-enak santai-santai, udah oke. Ternyata karena dia santai-santai, ya jatuh. Makanya jangan terlalu santai, saudaraku. Dalam Tuhan ini, puji Tuhan, harus tetap berperang. Ya kan nggak mau disuruh yang lain, pergi kalian. Aku mah santai-santai. Hati-hati akan jatuh dalam dosa. Ya, ini. Makanya milikilah kualitas ya firman Tuhan yang tinggi. Puji Tuhan, miliki kualitas firman Tuhan yang baik bagi kita. Supaya kita jangan menjadi orang yang mudah ya tidak setia kepada Tuhan. Ya, makanya ini penyebabnya kenapa orang ya tidak setia, kenapa kurang tekun, kenapa tidak meningkat, ya tidak komitmen kepada firman Tuhan. Ini masalahnya, persoalannya. Karena kualitas akar itu dan firman Tuhan tidak baik. Kalau sudah baik, oke semuanya. Apapun
ya macam goncangan apapun, tidak. Kalau saudara tahu, pohon itu akarnya semakin kuat, semakin bertambah, semakin mendalam ketika datang angin. Ya, itu para ilmu mengatakan, saudaraku. Karena saya belum pernah, ya bagi akar itu ketika datang angin goncang pohon itu langsung mana tinggal. Itu para ilmu mengatakan itu, saudaraku. Ya, ini paling kalau pohon karet, tahu pohon karet Pak? Pohon karet, ya. Apa namanya sini Pak? Pohon karet, getah itu, sama ya. Itu akar tunggalnya itu ketika datang angin makin digoncang, makin menancap, makin menancap, makin menancap. Itu sebenarnya kekristenan kita. Ketika datang goncangan, semakin menancap. Artinya semakin mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan diri sendiri. Tumbang kita nanti. Akan rapuh kita. Tapi kalau setiap pohon, ketika datang angin, akarnya makin melebar dan makin menancap. Harus sebenarnya itu, ya begitu iman kita dalam Tuhan ini. Amin. Makin datang goncangan, ya tantangan hidup ini, makin tekun, makin setia, makin taat, makin komitmen di dalam Tuhan. Puji Tuhan, makin komitmen. Ya, bukan makin jauh, bukan semakin meninggalkan. Justru dalam keselamatan kita semakin tantangan itu datang, semakin kita semakin kuat lipatan. Oh, haleluya. Semakin mengandalkan Tuhan. Kalau enggak ada tantangan, pasti kita bisa jadi sombong. Semuanya jauh. Bukan, berarti bisa jadi Tuhan sepertinya jauh daripada kita. Tapi kayak orang percaya, dikatakan dalam Ayub itu, setiap hari Tuhan mendatangi dan menguji kita. Setiap hari datangi dan menguji kita. Itu kan Ayub kan? Seandainya Tuhan menguji aku akan muncul seperti emas. Wah, makin ditempa, makin dibentuk, makin murni imannya. Demikian juga dalam keselamatan kita percaya kepada Tuhan. Bukan semakin enak. Itu kan sudah kata Yesus. Barang siapa mengikut aku, pikul salib, ya sangkal diri. Itu enggak dikatakan, ya langit ini selalu biru. Enggak Tuhan katakan ini. Tetapi Tuhan berjanji, aku akan menyertai engkau. Puji Tuhan. Enggak tuh, ya apakah pernah saudaraku lihat langit itu selalu biru? Tidak. Sebentar dulu, cum ya semua cerah. Tiba-tiba 5 menit datang lagi. Tiba-tiba embun yang gelap. Enggak bisa. Tapi Tuhan berjanji, ya akan melindungi kita. Puji Tuhan. Makanya kita mau tetap setia kepada Tuhan. Berpegang teguh ya kepada firman Tuhan. Mari supaya kita tetap mau menerima firman Tuhan seutuhnya. Ya, semakin mendalam firman Tuhan itu, jangan ya di luar, semakin mendalam. Ya, makin meresapi, makin merenungkan ya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ya, jika kita ingin berbuah, terlebih dahulu harus tahu ada proses untuk itu. Yang pertama, ya harus memiliki akar yang kuat. Yang kedua, mengalami pertumbuhan. Ya, tetapi kita juga perlu sadar manusia tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, tetap mengandalkan Tuhan. Dalam Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ini makin jelas pertumbuhan kita. Ya, semuanya suka kalau kita ya nanam, kepingin apa yang kita tanam bertumbuh dengan baik, ya kan? Kita tanam jagung, kita tunggu 3 hari, kita lihat, oh sudah mulai muncul. Oh 3 hari lagi kita lihat, oh sudah mulai ada daunnya. Wah, senang kita. Hanya tumbuh saja, belum berbuah. Sudah kita senang gitu ya. Ya, ibu-ibu kan siram, mungkin bayam kangkung dan segala macamnya kita siram. Wah, sudah mulai muncul. Wah, ya puji Tuhan, terima kasih Gusti Yesus. Ya kan? Terima kasih. Wah, kita siram lagi. Wah, bertumbuh. Wah, senang. Wah, semakin bertumbuh dengan baik. Wah, kita makin senang. Ini sudah menghasilkan. Sudah sangat menentukan. Wah, ya, kita bangga, kita bersyukur sama Tuhan. Ya, hasilnya pun baik. Waduh, bangga saudaraku. Allah pun demikian. Ya, kiranya kita bertumbuh dengan baik. Puji Tuhan, milikilah akar yang kuat. Karena akar kuat sangat menentukan pohon itu.
Kalau makin kuat, dia makin besar akarnya. Ketika datang angin, gak gampang, gak mudah diombang-ambingkan, gak patah karena ada kekuatannya. Demikian kehidupan kita, semakin berakar di dalam Kristus. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, ya dikatakan berakar dalam Tuhan, dibangun di atas, ya bertumbuh sehingga ya semakin teguh. Jika akar dan pertumbuhan kita beres, maka buah kita akan beres semuanya. Jadi sejalan. Ya, jika akar dan pertumbuhan kita beres, maka buah kita akan beres. Kenapa bisa berbuah banyak? Karena beres semuanya. Tanahnya baik, akarnya baik, pohonnya baik, makanya buahnya juga melebat, baik, bagus, indah, dan disukai. Amin, disukai. Kalau berbuah disukai. Ya kita juga tanam, wah sana. Kalau sudah berbuah, oh saya terima kasih Tuhan, sudah berbuah. Ya, kalau belum berbuah, wah sama di sana di lingkungan gereja kita, ya saya paling suka nanam. Apa yang ada dapat, ya bijinya apapun itu saya tanami aja, yang kelapa, yang segala macamnya saya suka ya tanaman. Ya, saya tanami walaupun sudah bertahun-tahun. Saya nggak pernah tanam itu yang di yang di cangkok itu. Ya saya nggak pernah suka itu. Saya langsung bijinya aja ditanami. Wah, karena buahnya lebat, banyak gitu. Kalau dari bijinya kita, tapi nunggu lama loh, 7 tahunan, 8 tahun. Tapi sudah 7 tahun, wah kok lama kali. Lalu saya katakan, hai pokat, berbuahlah kau. Kalau nggak berbuah kau tahun ini, kau harus kutebang. Oh takut juga pohon itu. Sehingga 3 bulan kemudian langsung berbunga. Oh puji Tuhan, terima kasih. Ternyata dia takut juga sama manusia. Maka jangan dibiarkan. Setiap menyapu, ya, diberkatilah kau pokat ya, berbuah kau ya. Berbuah lebat supaya kami boleh nikmati, yang lain juga bisa menikmati. Tapi kalau enggak kau berbuah, ku tebang engkau, ku cincang, ku bakar lagi, ku ancam pula itu, ku ancam. Ya ternyata berbuah, wah sehingga hanya bunganya saja, ini sudah seperti sudah ada jaminan ya. Wah terima kasih, sudah berbunga. Apalagi sudah jadi buah, wah makin senang kita, makin senang, makin suka. Apalagi sudah jadi matang, wah kita tinggal hanya menikmati. Oh terima kasih Tuhan, bisa kami menikmati buah apokat ini. Wah luar biasa. Apalagi manusia aja senang, apalagi Bapa di surga. Lebih senang jemaat-jemaat saudaraku melihat semakin berbuah. Buahnya itu lebat dan buahnya itu tetap, puji Tuhan, tetap setia beribadah, tetap setia melayani. Apalagi korban-korban saudara, persembahan saudara, wah tetap semuanya. Sehingga Tuhan juga senang melihat kita. Kalau sudah suka, kalau sudah senang, sama dengan anak-anak kita ya. Kalau anak itu membuat senang sama orang tua, walaupun dia nggak minta apa-apa, kita kasih. Wah dia pun kaget, bukan nggak ku minta ini Pak, tapi karena orang tua, karena senang hatinya, dikasih. Ini nak beli sepatu ya, yang 2 juta. Wah bangga loh, iya kan? Padahal nggak diminta anak. Demikian juga Bapa di surga, puji Tuhan. Makanya senangkan dulu Bapa di surga, maka tiba-tiba langsung, pluk, iya kan? Makanya anak di sini juga senangkan hati orang tua. Kalau ingin sesuatu kan senangkan dulu. Di sini Pak udah capek ya, sakit ya. Ini ada maunya ini kan gitu. Ini ada maunya nih. Ya, walaupun ada maunya, ya kita kasih karena dia sudah capek dia kan. Pegang ini sakit. Apalagi Bapa di surga. Kalau kita senangkan Bapa, waduh, kita juga anaknya disenangkan. Puji Tuhan, disenangkan loh. Lewat usaha kah, lewat pekerjaan kah, apapun itu kita kerjakan, misalkan, wah Tuhan membuat berhasil semuanya. Amin. Berhasil. Ya, makanya kita bereskan semuanya. Akarnya, pertumbuhannya, maka buahnya juga beres. Puji Tuhan. Buahnya beres. Selanjutnya, 3 buah yang perlu kita perhatikan yang lebih baik, yaitu yang pertama, kita mempunyai buah, ya perubahan karakter. Ini perlu buahnya itu bagi kita percaya. Ada 3 poin, ya buah yang baik itu pertama, ya memiliki karakter yang baik, sifat, ya sifat atau watak atau perilaku perbuatan kita. Ya maka Paulus mengatakan kamu adalah suratan Kristus yang bisa dibaca,
Bukan hanya Alkitab ini bisa dibaca, hanya bacaan ini, tapi lewat kehidupan kita dibaca orang, oh begini rupanya kekristenan mereka. Sehingga mereka tertarik. Ya ada magnet, ya kan? Menarik. Kenapa? Karena ada buah, karena ada karakter yang baik. Ya, ini. Jadi milikilah karakter siapa? Kristus tentunya. Kalau karakter kita sendiri, wah orang nggak suka. Tetapi kalau karakter Kristus yang ada, sifat-sifat Kristus yang ada, orang gampang kali tertarik seperti magnet, menarik yang lain. Ya, yang kedua, kita mempunyai buah yang hidup. Dalam Efesus pasal 5 dikatakan situ, kamu adalah terang dunia, kamu adalah ya terang yang keluar dari kegelapan masuk kepada terang yang ajaib nyata. Dalam Petrus dikatakan di situ, dalam Efesus pasal 5 dikatakan, ya terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan dan kesetiaan. Ya, jadi buah-buah yang hidup itu yang baik itu hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu buahnya. Ya berbuah. Jadi dimanapun kita, ya umat Tuhan mungkin di perusahaan kah, yang berdagang, berjual segala macamnya, ya tetap keluarkan buah. Ya kan, dalam melayani juga mungkin saudara yang berdagang di kaki 5, di kaki berapapun itu, ya kaki 1000 ya, enggak ada ya, kaki 1000 ya. Ya kaki 5 biasanya bahasanya. Ya, ya kita. Ya monggo Mas, Mbak, ya ini enak loh. Ya belum dicoba sudah bilang enak. Ya semuanya baik, ya kan? Yang jual itu mengatakan baik dan enak. Enggak berkata, oh ini pahit loh, enggak enak, enggak ada itu. Tapi yang mengatakan yang berjualan itu baik semuanya. Ya puji Tuhan, hanya bahasa saja mereka tertarik loh. Ini beda bahasanya ini. Kata-kata ini bisa menarik loh. Hanya bahasa saja bisa orang tertarik. Jadi buah itu harus kita berdampak kepada orang lain. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita mempunyai buah iman. Buah iman. Ya. Jadi mari kita memiliki buah iman. Ya, dalam Kristus. Coba baca ya dalam Lukas pasal 8 ayat 15. Ya dikatakan di situ. Karena itu perhatikanlah cara kau mendengar, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ya, ini firman Tuhan ya supaya kita ya memberikan yang terbaik. Ya ayat 15 ya dikatakan di sini, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini jadi orang tekun itu ya karena menyimpan firman Tuhan itu dengan baik. Jadi kalau ada orang nggak tekun, ya berarti tidak sungguh-sungguh menyimpan firman Tuhan itu dalam hatinya. Itu aja, nggak ada yang lain. Ini rahasianya. Jadi setiap firman yang kita dengarkan, ya kita yang pertama adalah hati ini, hati yang baik, bukan hati yang panas, hati gundah gulana. Tapi hati yang baik, ya ini, dan menyimpan dalam hati sehingga bisa mengeluarkan, yaitu apa yang dikeluarkan? Ketekunan. Inilah hasilnya saudaraku. Makanya setiap firman kita dengarkan kita terima, ya tersimpan atau jatuh ke tanah yang baik, tanah yang subur. Makanya setiap tanaman apapun itu, kalau tanahnya baik, subur, otomatis jelas itu tumbuhan itu baik dalam berakar, dalam pertumbuhan, dalam berbuah. Amin. Ya jemaat ini, makanya mari tetap setia sama Tuhan. Berakarlah, bertumbuhlah, maka ada buahnya. Buahnya itu ya membawa kesukaan. Ya, bagaimana hidup kita selama ini? Apakah membawa kesukaan kepada Tuhan atau menyakiti? Kalau selama ini menyakiti, kita ampun, minta ampun sama Tuhan. Aku mau pulih, aku mau memberikan buah kesukaan, baik kepada
ya jemaat, baik kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan. Menyenangkan, menyukakan hati Tuhan lewat perbuatan iman kita kepada Kristus. Sampai sini firman Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada Bapak Gembala setempat. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu diberkati. Amin ya. Melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita diingatkan kembali untuk kita terus berakar dengan kuat. Kalau tanahnya baik, benihnya baik, pasti akan bertumbuh dan berbuah. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Pemain musik silakan maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita sangat diberkati oleh Tuhan, oleh kebenaran firman Tuhan pagi hari ini oleh Bapak Pendeta TP Matondang. Beliau dari Riau dan saat ini saya yakin dan percaya bukan kebetulan ada di tempat ini. Kemurahan Tuhan itu pasti ada dan itu rencana baik bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat satu pujian. Haleluya. Haleluya. Beriku hati mengasihi dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Haleluya. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati untuk mengasihimu.
yang datang mengurapi. Dengan sepenuh hati pujikan pujian ini, haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, seperti wanita yang datang mengurapi. Bapak, Ibu, Saudara, dengar pagi hari ini firman Tuhan yang pagi hari ini menyentuh hati. Kiranya terus penggores hati kita untuk kita terus berakar di dalam firman-Nya. Ketika kita berakar di dalam firman-Nya, ini akan bertumbuh dan berbuah yang disukakan oleh Bapa. Pagi hari ini kita diajar untuk kita memiliki buah yang tekun, buah yang tetap, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Pagi hari ini saudara, mungkin saudara menjauh daripada Tuhan. Rasanya Tuhan, Engkau begitu jauh bagiku. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap tinggal di dalam Dia, tetap tinggal di dalam Dia. Silahkan Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan, pemuji akan pujikan ini. Haleluya, haleluya. Minta kepada Tuhan untuk Tuhan itu terus ada dalam hati kita, mengasihi Tuhan lebih dalam, memiliki akar yang kuat. Ketika kita dekat, lekat erat dengan Tuhan. Haleluya. Syukur Bapa. Syukur. Terima kasih ya Bapakku, ya Bapakku. yang datang mengurapi. Beriku hati. Selawatan Tuhan mengalir di sini. Rasakan kasih Tuhan mengalir dalam kehidupanmu. Nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Syukur, glory, beriku hati memujimu dan mengasihimu. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Haleluya. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau, Seperti wanita yang datang mengurapi. Sekali lagi dengan imanmu katakan haleluya. beriku hati memujimu Dan mengasihi
Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan biarlah firman Tuhan itu meneguhkan kami untuk kami terus berakar kuat di dalam Engkau. Karena tanpa akar kuat di dalam Engkau, kami akan terombang-ambing dengan masalah, pergumulan, tantangan kehidupan saat ini. Tetapi ketika kami berakar di dalam Engkau, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, anggur yang baru tercurah dalam kehidupan kami. Berkati Bapak Pendeta TP Matondang dengan berkat kemurahan Tuhan mengalir dalam kehidupan beliau. Diberkati sidang jemaat yang beliau gembalakan, diberkati keluarganya, diberkati setiap apa yang dikerjakan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percayakan bersama saya, katakan bersama saya, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Terima kasih untuk Bapak Pendeta TP Matundang yang sudah melayani pada pagi hari ini. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terus berlaku bagi kehidupan Bapak Pendeta dan sekeluarga. Puji nama Tuhan. Pemain, saya serahkan kepada pemain musik. Haleluya. Haleluya. Diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Amin. Seperti Tuhan memberkati kita, mari kita akan bersyukur akan kebaikan Tuhan yang memberikan persembahan kita. Dan kami dasari Mazmur 96 ayat 7 dan 8. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita persembahkan persembahan kita dengan sukacita. Haleluya. Segala pujian syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sudah memberikan persembahan, kita bangkit berdiri dan kita pujikan bersama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak bagimu Tuhan. Tinggikan nama-Mu. Segala sorak bagi Tuhan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Bersorak nama-Mu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Mari kita berkati persembahan kita nih, kita bawa di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap apa yang Kau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Segala kesempatan yang Tuhan beri buat kami untuk kami boleh kerjakan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu dengan memberikan persembahan syukur kami, persembahan mingguan kami, persembahan khusus kami, maupun persembahan syukur kami kepadamu Tuhan. Segala persembahan kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, Tuhan berkati, supaya persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang mengelola keuangan ini, Tuhan yang akan berikan hikmat kebijaksanaan dan mengelola keuangan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, seperti apa yang Kau mau ajar kami untuk bisa memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Segala pujian kemuliaan bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Boleh jemaat duduk kembali dan kita akan menyaksikan warta gereja sepanjang minggu ini. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan balas kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah-Nya melimpah-limpah bagi kita. Nah, Saudara kasih dalam Tuhan, sepanjang tahun ini kita sudah disertai Tuhan, terkhusus dari tahun bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Dan kita akan memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Di bulan Agustus ini gereja kita mengambil tema tentang prioritas. Dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan katakan bahwa tetapi hanya satu saja yang kuperlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ini kisah tentang bagaimana ketika Tuhan Yesus datang ke rumahnya, Maria duduk di bawah kaki Tuhan, mendengar setiap firman yang disampaikan. Dia mengambil waktu khusus untuk Tuhan. Dia prioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Dan ketika hidupnya memprioritaskan Tuhan, pastinya berkat Tuhan akan melimpah-limpah. Saudara, kami rindu bahwa saudara mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, di bulan Agustus ini kita akan belajar tentang prioritas. Di bulan-bulan ini, khususnya di bulan Agustus ini, kita akan diberkati untuk kita terus belajar untuk memprioritaskan Tuhan. Saya mengundang saudara untuk hadir di setiap ibadah yang berlangsung di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersekutu bersama-sama di dalam setiap kebaktian minggu, setiap hari minggu jam 9 pagi di tempat ini. Dan dimulai dengan doa intim pribadi untuk persiapkan hati kita dalam bersekutu setiap hari minggu jam 8:30 pagi. Dan ibadah tengah minggu diadakan setiap hari Kamis jam 6 sore. Ibadah muda diadakan setiap hari Sabtu jam 6 sore di tempat ini. Dan Litson pagi dilaksanakan setiap hari Selasa sampai Sabtu, mulai 4:30 pagi sampai selesai. Dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, shalom. Amin, Ya, shalom. Bapak Ibu, puji nama Tuhan, pagi hari ini ada saudara kita, keluarga kita yang baru, Bapak Hengki dan mamanya. Puji nama Tuhan, anak-anaknya juga ada sekolah minggu di tempat ini. Kami bersyukur dan kiranya menjadi keluarga di tempat ini, bersama kita beribadah di tempat ini. Terima kasih Pak Hengki dan Tante ya. Baik Bapak Ibu, banyak saudara kita tidak hadir pada pagi hari ini karena apa?
karena lomba lomba Agustusan ya. Tapi hari ini kita dikuatkan toh, kalau kita mengutamakan Tuhan pastinya diberkati Tuhan, amin. Berakar di dalam Kristus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk temannya Ibu Yadi yang sudah satu dari Kamis nggih Bu, dari hari Kamis sampai hari ini belum sadar sakit. Dan saat ini ada di rumah sakit. Bu Yati memiliki kerinduan karena firman Tuhan pagi hari ini dikatakan menjadi berkat, betul ya. Dan Bu Yati mengajak kita mendoakan saudari atau Ibu Iva. Betul ya, namanya Ibu Iva, betul Ibu Iva yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Amin. Baik, saya udah undang saudara bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama bernutup di dalam doa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, amin, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami sudah dapat beribadah kepada Engkau. Dan pagi hari ini sebelum kami tutup ibadah, kami berdoa untuk Ibu Iva yang saat ini sakit di rumah sakit. Tuhan, kami bersepakat saat ini berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan penyakitnya yang sudah dari hari Kamis tidak sadar. Tuhan memulihkan di dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan kesembuhan terjadi untuk Ibu Iva. Kami juga berdoa untuk Pak Yadi, kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna kesembuhannya. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja luar biasa. Pagi hari ini kemurahan Tuhan belaka berlaku untuk keluarga kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur ku bersyukur
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Akhir dari ibadah pada siang hari ini kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Berkat-Mu telah Engkau limpahkan di tengah-tengah kami. Engkau menguatkan hati kami, Engkau menguatkan iman kami, Engkau menguatkan kesetiaan kami untuk kami terus mengiring setia di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Kasih setiamu langgeng ya Tuhan. Biarlah juga kami boleh menanggapi kasih-Mu untuk kami tetap setia kepadamu sampai Engkau datang kembali. Tuhan, kami juga berdoa jika ada di tengah-tengah umat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan, menghadapi tantangan hidup, menghadapi tekanan-tekanan ekonomi, kami berdoa untuk mereka semua dalam nama Yesus. Belas kasihan-Mu Tuhan, Engkau curahkan di tengah-tengah umat-Mu yang sedang dalam nama Yesus. Allah Yehova Jireh mengadakan yang tidak ada menjadi ada, sehingga umat-Mu menikmati pertolongan Tuhan secara ajaib, sehingga nama-Mu diagungkan, dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi kami semua. Tuhan berkati pelayanannya, sidang jemaatnya terus boleh bertumbuh juga, berakar dan berbuah-buah di dalam Tuhan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau limpahkan pada pagi hari ini melalui ibadah kami. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami datang dengan selamat, kami pulang dengan selamat. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa kita. Kasih sayang dari Tuhan kita Yesus, persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, terus menyertai kita, menguatkan kita, menuntun kita, menyatukan kita, sampai Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Yang percaya diberkati katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Puji Tuhan.